Ya, jadi produksi nasional saat ini di 680 barrel sehari. Ada yang tahu satu barrel itu berapa liter? Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi tadi Kita manfaatkan untuk premium, untuk bahan bakar, untuk bahan-bahan kimia lain sebagai dasar untuk pembuatan, termasuk pelumas ya, pelumas diambil dari hasil proyek itu bagian dari untuk bahan bakar pesawat terbang dan LPG bahan bakar gas yang dijual untuk masyarakat dalam. Langsung aja. Tadi katanya kan setiap tahunnya jadi kutuban 1.400.000 barrel. Ya. Nah, sedangkan katanya yang mengumpulkan setiap tahunnya 680. Nah, bagaimana cara migas ini untuk mengatasi kurangnya? Oke, makasih. Bagus banget. Kita kasih hadiah dulu Mas. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya kita bakal seru-seruan dulu karena kan udah ya edukasi sama yang udah agak-agak mumet kita main games dulu. Jadi Bang Wadid udah ready memberikan kesempatan untuk ada yang bertanya atau Bapak yang memberi pertanyaan? Beberapa wilayah ada K3S yang berada di Sumatera bagian utara, mungkin ada yang ingat. Tadi sekitar ada 7 kali ya. Yang menjadi kontraktor kerja sama migas tadi. Tapi sebutkan 3 aja, mungkin 3 tongkat silakan. Silakan. 3 lagi kali Pak ya? Oke, siap. Dikasih kesempatan yang lain. Tapi saya satu lagi mungkin ya. Oh boleh. Buat teman-teman yang mungkin interest terhadap kegiatan hulu migas, saya ingin tahu pemboran ini tujuannya untuk apa sih? Pemboran minyak? Yang bisa jawab? Atau mungkin yang agak Pertanyaan kuliah? Tapi kami akan ikut dan bersama kami. Oke, Siapa yang bisa jawab? Oke, mungkin saya ganti ya, Agak berat Pak. Energi lagi di dalam negeri. Sementara untuk impor yang minyak yang sudah jadi itu di hilir ya, kita saya nggak gitu ingat angka-angkanya, tapi begitulah ada selisih kebutuhan. Nah, mengantisipasinya sekarang kita memang mau nggak mau harus memikirkan energi dengan alternatif atau energi terbaru dan terbarukan untuk mengatasi kebutuhan ini, sehingga konsumsi BBM kalau bisa kita bisa turunkan ya. Artinya kebutuhan kita turunkan, tapi itu artinya kita memperlambat perkembangan ekonomi. Jadi memang diatis. Jadi yang membuat saat ini salah satunya kita tergantung dengan luar internasional karena sebagian kita lebih dari setengah itu kita masih impor. Di situ masalahnya, sehingga memang mau tidak mau karena demand kita makin besar dan kebutuhan kita untuk membeli minyak itu setiap hari, sehingga kita lebih membutuhkan US dollar dibandingkan rupiah, kita jadi lebih lemah dibandingkan itu menjadi salah satu penyebab. Beda dulu kalau negara-negara pengekspor minyak dia harga dolarnya lebih stabil karena kebutuhan mereka terhadap terlalu tinggi gitu ya. Tapi itu nanti secara makro bisa dibicarakan. Tapi itu kita harus impor dan apalagi sekarang harga minyak dunia tinggi, harga jual di masyarakat tetap, sehingga pemerintah harus mensubsidi biaya impor tersebut. Ya. Nah itu juga challenge buat kita semua. Mudah-mudahan ada kedepannya kita lakukan cadangan-cadangan baru sehingga produksi minyak kita bisa meningkat. Ada 2 poin penting di kegiatan hulu migas. Mungkin ada yang ingat? Silakan.
Laser itu Siapa? ya. Terima Siapa kasih namanya? sekali lagi. Siapa duluan, Pak? Di sini saya ini. Siapa namanya? Ambil manik. 2 koin tadi apa? Eksplorasi dan produksi. Oke. Siap, terima kasih. Ini aku ada. Kira-kira jawab nggak? Nah, terima kasih Mas Yono. Mas Yono ini mensejahterakan masyarakat sekitar. Nah, itulah kepedulian Pertamina. Pertamina itu organisasi tidak hanya di Pertamina ya. Ada IMP, Texcal, ini kan perusahaan minyak semua. Di bawah SKK Migas selalu sebagai pengawas, ya kan? Banyak perusahaan minyak di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan, banyak yang lokal tadi. Jadi perusahaan itu contoh Pertamina itu seseorang profesi ahli di bidang. Mas Eno ini ahli di bidangnya dalam mengembangkan masyarakat, dan kawan-kawan di sini itu ahli semua. Itu ada pendidikannya. Itu nah. Iya, jadi produksi nasional saat ini di 680 barrel sehari. Ada yang tahu 1 barrel itu berapa liter? Pernah dengar istilah barrel? Ya, barrel itu 1 tangki. Ada yang ingat nggak di film-film cowboy lihat tangki dibuat dari kayu itu, yang ujungnya diklem itu ya? Film tahun berapa, Pak? Udah belum cowboy ya. Nah itu dulu di Amerika barrel itu 1 barrel itu satu drum gitu, 160 liter mungkin ya. Jadi benar produksi migas kita saat ini hanya 680 barrel sehari ya. Sementara produksi migas di Indonesia, kebutuhan minyak di Indonesia itu di 1.400. Kita kekurangan sekitar 800 barrel sehari. Ya, mau kebutuhan dalam negeri kita melakukan impor. Ya, jadi di tahun 19 berapa gitu ya, kita sudah keluar dari OPEC karena kita sudah nggak mampu lagi mengekspor. Ya, kita sudah keluar dari OPEC karena kita tidak mampu, karena kebutuhan dalam negeri terus meningkat, sementara produksi kita terus menurun. Karena kenapa? Karena kita di challenge untuk mendapatkan cadangan-cadangan baru ini belum optimal. Artinya cadangan-cadangan baru kita belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi bayangkan kalau kebutuhannya naik, sementara produksi kita turun. Di tahun 90-an mungkin 98 gitu ya. Kita keluar dari OPEC karena kita udah nggak ada lagi yang diekspor karena kebutuhan dalam negeri itu sudah kurang gitu ya. Nah itulah sehingga mau nggak mau kita harus impor. Nah impor ini ada 2 jenis, ada impor yang minyak mentah, ada juga impor minyak jadi. Nah kalau impor minyak mentah Orang BPP ya. IMP gerbang terus Ya. IMP oh enggak Oke, siap. Oh ya, dari sini ya. udah pasti benar, Pak. Ya, jadi ini satu dua ini berada dalam satu perusahaan, cuma beda manajer saja. Kemudian IMP juga ini ada dalam satu perusahaan, tapi beda unit bisnis, dan ini ada beberapa perusahaan yang lain. Terima kasih. Inovasi kepada kami UMKM untuk membuat masker kayu. Alhamdulillah membuat ekonomi para UMKM itu meningkat. Yang menarik di profil aku perbuatan kami sebutkan sangat mudah melakukan pemasaran karena kita langsung melakukan distribusi kepada masyarakat dan masyarakat komponen juga dapat memenuhi kebutuhan utamanya dan dapat juga memutus rantai dari COVID-19 karena kami menyediakan pelayanan masyarakat
dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Banyak jalur hasil daripada kami yang tidak termanfaatkan, tidak tergunakan, tutupnya pasar di Kalimantan dan kemudian kami difasilitasi oleh BPD Mobil yang alhamdulillah pada saat sekarang ini anggota kelompok yang organisasi telah langsung membuat tanggul bagus seperti jamur, jadi jamur untuk pengembangan pasarnya, ada yang di forum kopi atau di kafe-kafe, juga ada yang ambil. Dahulu wilayah pesisir Sumbawa selesai akan menjadikan anak perumahan Jawa di agak melakukan konservasi keasaan di laut sekarang Kita peduli terhadap ingatan apa namanya penyu ya, penyu namanya tutul. tahun 2015 Itu kita lindungi, kita pelihara, kita kembalikan ke habitatnya. kampung mulai Kayak tadi video kemarin Pama gajah, Tentang COVID-19 ini adalah ditutupnya ekowisata ujung kalian dan menurunnya pesanan kerajinan tangan kayaku sehingga Perkawis dan PT Pertamina Daerah Tanjung berinovasi untuk membuat wastafel portable dari limbah kayaku, ketahanan pangan melalui ikan asin dan membentuk melawan COVID-19 dengan kontak bagus. Dan Pertamina Perantau mengajak kami untuk tidak menggunakan pengembet dari plastik dalam penanaman bakau sehingga kami melakukan pengeluaran biopor itu sekilas terkait dengan kegiatan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan dan dapat bermanfaat kepada adik-adik. Lebih mantap kan tadi ada bukti, ada lokal, kita memberdayakan, ya mungkin Mas Seno nanya sesuatu, akhirnya masih ada. Silakan Mas Seno. Pesan ini aja. Ya, yang mau ditanyakan kayaknya udah pada mungkin ada yang mau ditanyakan silakan di kegiatan dari Pertamina mungkin. Ayo silakan. Ada yang masih nanya. Silakan Pak, kita diskusikan. kita dapat gas sangat tinggi dan tidak tersupply dari negara kita sendiri. Seperti di tadi bahwasanya kami di sini produknya kalau sehari-hari ini selain untuk memasak yang paling banyak kita gunakan bukanlah minyak bumi atau minyak ya. Bagaimana kira-kira ada alternatif kendaraan atau apa menggunakan gas kira-kira seperti itu? Kenapa tidak digunakan gas itu sebagai bahan bakar untuk kendaraan selain baterai kali ya atau tenaga yang lain? Terima kasih Bapak untuk sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Guru. Pertanyaannya berat sekali ini. Sekali lagi, saya bukan ahlinya untuk jawab, ya. Tapi sekira-kira, ya, kira-kira saya bisa menyampaikan. Oke. Nah, kenapa masyarakat tidak menggunakan alternatif, ya, energi alternatif? Ya. Salah satu tadi disebutin gas, ya. Terima kasih. Tadi Pak Ades menjelaskan bahwa minyak itu kan berkurang, ya kan? Kemudian tetap kita selalu pemerintah selalu mengenjot investasi sebesar-besarnya, investor luar ya diundang semua untuk eksplorasi minyak dan gas yang ada di Indonesia. Tapi namanya high risk ya, kemudian high capital, high cost itu ya orang mikir dua kali ya untuk eksplorasi di Indonesia. Tapi informasinya bahwa risiko Indonesia itu cukup besar. Tapi untuk menjadi investasi biayanya tinggi. Nah, kembali lagi, minyak juga jarang kenapa-napa. Gas juga seperti itu, Pak. Jadi gas tahu kami itu juga terbatas. Yang tadi
Tapi di Jakarta sudah mulai tahun kira-kira 7-8 tahun yang lalu itu udah dikonversi. Udah ada. Di Jakarta udah banyak, vaksin-vaksin udah ada, gas. Memang lebih irit. Jadi, tapi alatnya yang mahal, ya kan? Satu mobil itu kira-kira sekitar 20 atau 30 juta untuk pasang konversinya itu menggunakan gas, ya. Lebih irit. Nah, sekarang kalau menggunakan gas itu juga terbatas. Itu Jakarta aja terbatas. Apalagi di Danau Toba ini kan bangun infrastruktur ya itu kan yang tinggi juga. Terus kelangsungan jangka panjangnya itu pasti pemerintah sudah bikinin masalah. Ya, demikian. Kira-kira jawab, Pak? Baik, terima kasih. Silakan. Selamat siang, Pak. Bisa kenalkan dirinya, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Fulmen Pintu Batu, guru geografi dari SMA Negeri 1 Grisang Sepangbolon untuk mendampingi adik-adik kita, siswa kita dalam acara inovasi dan investasi yang dibawakan oleh MKK Migas, seperti itu, Pak. Oh ya. Kira-kira Pak, dengan kegiatan ini, menurut Bapak apa manfaatnya bagi siswa-siswa kita nantinya? Baik, terima kasih. Tentunya banyak sekali Pak manfaatnya untuk anak didik kita, terutama bahwasanya di profesi di Migas itu rupanya sangat luas sekali Pak. Tidak hanya sebagai engineering, rupanya ada bagian hukumnya, bagian akuntansi dan lain sebagainya Pak. Artinya mereka menjadi terbuka pola pikir mereka, kira-kira seperti itu. Kira-kira siswa yang ikut dalam kegiatan ini berapa orang? Nah, siswa yang kita bawa ini adalah 14 orang. Itu acak Pak, laki-laki perempuan mulai dari kelas 10 dan sampai kelas 12. Kalau kita lihat dari mereka cara bertanya tadi, nampaknya ini yang ikut ini murid-murid yang berprestasi di sekolahannya ini Pak ya? Iya, artinya kalau semua Pak murid kita berprestasi, cuma ya kebetulan yang ikut ini yang lebih atraktif dan lebih aktif kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak. Nanti saya mau tanya dulu sama siswanya Pak ya. Nah, ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Adik Kurning dari Sekolah SMA Negeri 1 Grisang Sepangbolon. Kelas berapa dia? Kelas 12. Menurut adik, dengan mengikuti kegiatan ini, apa sih manfaatnya bagi adik? Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan SKK Migas ini menambah pengetahuan saya mungkin dan menambah minat saya mungkin dalam bidang perminyakan seperti itu. Mungkin nanti ketika saya kuliah saya berminat di dalam kegiatan ini Pak. Ada nggak minatnya masuk nanti kalau udah tamat ke Pertamina ini? Untuk sekarang belum ada, tapi mungkin nanti ketika makin didalamin mungkin ada Pak. Sekolah prestasinya ada nggak? Juara nggak di kelasnya? Puji Tuhan ada Pak. Hah? Puji Tuhan ada. Juara berapa di kelas? Di kelas juara 1, untuk umum juara 2 Pak. Oh ya, kasih saya balik ke bapaknya ya. Begini Pak, kira-kira dengan selesainya ini orang bapak mengikuti kegiatan ini ya, kira-kira mungkin dari mereka ini ada harapan bapak-bapak ini nantinya menjadi penyambung atau bisa menjelaskanlah kepada masyarakat lagi. Kira-kira siswa-siswa kita ini nanti juga bisa diharapkan juga nanti nggak menjelaskan apa yang mereka dapat nanti di sini. Baik, terima kasih Pak. Tentunya apa yang disampaikan tadi dari rekan-rekan Pertamina atau Migas akan kita sebarkan lagi Pak informasinya ke siswa-siswa kita yang ada di sekolah, bahwasanya rupanya Migas itu sangat luas sekali profesinya, demikian juga manfaatnya untuk lingkungan, untuk masyarakat dan seterusnya. Jadi kan tadi di pertemuan tadi ada juga dibahas mengenai kelangkaan kaminya atau mengapa. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat penjelasan kenapa Indonesia impor, kenapa ekspornya gitu Pak? Baik, terima kasih Pak. Rupanya sesuai dengan informasi tadi yang kita dapatkan, kebutuhan akan migas kita, minyak bumi dan gas belum bisa dipenuhi seluruhnya dari negara kita, sehingga harus diekspor dari negara lain. Oleh karena itu, disarankan tadi kita menggunakan bahan bakar ini dengan efisien atau hemat, kira-kira seperti itu, dan mencari energi alternatif yang lain, terbarukan misalnya
listrik atau panel surya atau tenaga surya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, makasih. Izin Pak, sekali lagi namanya Pak. Ya baik, nama saya Fulmen Pintu Batu, guru dari SMA Negeri 1 Gersang Sepahan Bolon yang membawakan mata pelajaran geografi. Ya, adik. Dengan saya Adi Kurning dari SMA Negeri 1 Gersang Sepahan Bolon. Ya, makasih ya, sukses selalu ya. Aku punya kaos lagi nih buat adik-adik semua. Oke, 1,